Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita dikumpulkan dan dipertemukan dalam kajian rutin pemuda yang insya Allah sama-sama kita yakini akan membawa kita kepada kebahagiaan. Yakin nggak? Nggak begitu yakin jawabannya begitu. Nggih. Salam dari Alustad kagem panjenengan semua. Sehat semua? Alhamdulillah. Niki masih kosong ini yang di belakang. Silakan, monggo. Kan masih kuat nggih. Nyanggo geger kan masih kuat nggih. Monggo. Nggih, alhamdulillah teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah, pemuda Majelis Tafsir Al-Quran yang bisa hadir di majelis pusat ini dan juga rekan-rekan yang menyimak secara online. Yang pertama tentu sebagai wujud rasa syukur ini mari kita tingkatkan kesungguhan kita di dalam menghadiri aktivitas kajian ini, sehingga kesungguhan itulah yang sebetulnya akan memperlihatkan kepada kita bahwa kita itu melakukan satu aktivitas yang seharusnya membuahkan hasil yang nyata. Kalau berbicara ngaji maka sudah tentu hasilnya adalah sebuah kepastian yang telah Allah tetapkan di dalam petunjuk Al-Quran dan Rasulullah jabarluaskan melalui hadis-hadisnya. Oke, teman-teman yang kami hormati, kami banggakan, kami sayangi. Kami tadi di bawah bertanya ke Mas Jamal, kapan kita terakhir bertemu tanggal 13 Januari ya. Terus saya ingat sedikit membuka catatan yang kita pelajari bersama di tanggal 13 tersebut. Kita awali dengan satu peta sehubungan dengan perjalanan hidup manusia. Yang saat itu kami memberikan satu gambaran dengan dua perbandingan ya. Teman-teman masih ingat? Apakah masih bisa dibuka catatannya? Siapa yang masih ingat dengan dua gambaran itu? 13 Januari. Yang di cabang di Sukoharjo itu di mana nih waktu itu Mas Jamal? Dasari 3. Di Torio nggih, di Torio ya. Oke. Kita ingat sebentar ya karena sepertinya digoleki catatannya ya angel. Enggak tahu angelnya itu karena memang dulu enggak nyatet atau nyatet tetapi tidak kuat gitu nggih. Atau terlalu banyak tumpukan catatan gitu ya. Karena kajian terus gitu ya. Justru malah itu memperlihatkan nanti kajiannya tidak diikat nggih. Jadi ini yang jadi persoalan yang nanti akan kita bahas juga teman-teman. Oke, saya Bismillah. Sudah.
Sakit nggih, Mas Kiki? Sudah. Sampun nggih. Sebentar ini agak licin banget. Sekedap. Ada yang ngantuk? Teman-teman, kita di Toria dulu sudah bersama-sama belajar dan mencoba memahami lebih dalam tentang ngaji itu apa gitu ya. Waktu itu kita pelajari bersama bahwa ngaji itu proses bagaimana kita membangun kesadaran hidup yang paling mendasar. Kesadaran hidup yang paling mendasar. Nyuwun sewu, kelihatannya kita sering mendengar kata sadar. Nggih mboten? Pun sadar dereng? Sering kan gitu ya. Kowe sadar apa ora aja nih, gitu ya. Tapi kalau kami tanya, sadar itu sebetulnya apa? Napa sadar itu? Merasa tahu. Susah toh dijawab kita. Teman-teman, kami dulu sudah pernah sampaikan di Jebres, yang di sesi pertama atau yang kedua ya, yang di Torio, bahwa pemerintah kita melalui Kemendikbud itu punya aplikasi berbentuk website yang menarik untuk bisa kita gunakan dalam rangka kita semakin dalam untuk bisa memahami satu arti dari kata gitu ya. Termasuk tadi sadar. Maka coba kita buka. Mungkin ini di-split dulu ke Mas Gigih dan kawan-kawan, dibuka aja di KBBI online, sadar itu apa sebetulnya. Ini gawat nih orang mudeng, nanti kalau kita bablas berkepanjangan semakin tidak mudeng. Nyuwun sewu nggih. Jadi kita sama-sama belajar untuk mengingat kembali sadar itu artinya apa. Coba, sampun kepanggih Mas Gigih, KBBI online. Waduh, ora jelas. Nah, Teman-teman nggak usah buka sendiri, fokus di sini supaya tidak ada alasan untuk buka apa? ya. Oke. Terlihat nggih? Jadi sadar itu adalah insaf. Kemarin kami di kampus ada pertanyaan yang menarik dari mahasiswa. Mas, sadar itu apa? Karena kami sedang membahas satu materi di dalam kajian budaya. Kebetulan ada bagaimana kita membangun namanya kesadaran estetik waktu itu. Jadi terus ada yang bertanya kesadaran itu apa gitu ya. Maka kita buka. Ternyata begitu kita buka, yang muncul pertama apa itu? Insaf. Insafin apa? Sadarlah, mulai balik baik jenengan. Ini loh, insaf itu satu perasaan, okay, merasa tahu dan mengerti, maka kemudian dia insaf. Kemudian apalagi itu? No, ingat kembali, dadi kelingan, gitu ya. Nah kalau di bawahnya itu ada yang ada hijau-hijau itu kan konteksnya, misalnya kesadaran hukum, kesadaran lingkungan. Nah kita yang di atas ini tadi. Maka sadar itu adalah satu bentuk aktivitas yang ada di dalam jiwa manusia, di mana saat itulah dia mulai merasa, mulai ingat, gitu nggih. Dengan perasaan dan ingatan itulah dia kemudian semacam bangun dari tidurnya begitu ya. Jadi kelingan bahwa ini itu enggak benar ini, maka saya berhenti. Nah, ngaji itu membangun kesadaran hidup yang paling mendasar. Bayangkan keinsafan hidup yang paling mendasar yang ada pada diri setiap manusia. Kalau nyuwun sewu panjenengan semua tidak ngaji, tidak akan pernah menemukan bentuk kesadaran sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah. Gak akan pernah ketemu.
Maka begitu kita melalui proses yang namanya kajian Quran dan Sunnah, alhamdulillah kita dikumpulkan dalam wadah pemuda Majelis Tafsir Al-Quran, maka saat itulah kita mulai membuka diri kita untuk sadar. Oke, paham sekarang? Bisa diikat nggak dalam pemikiran kita? Kalau berbicara sadar maka insaf. Dia berhenti dari sesuatu untuk kemudian berpindah kepada sesuatu yang lain. Yang tidak mungkin kembali kepada sesuatu yang sebelum dia insaf. Kan ngoten berarti. Nah, nanti kita analisis dan kupas secara perlahan sehingga kita semua memiliki pemahaman yang semakin menguat. Lalu pada akhirnya ngaji itu adalah proses perubahan yang nyata. Gitu ya. Nah kalau ditanya apa yang dirubah? Gitu ya. Nanti insya Allah kita bersama-sama akan mempelajari ngaji itu kira-kira apa sih yang dirubah gitu ya. Oke, lalu teman-teman kita waktu di Torio kan waktu itu saya menggambarkan dengan semacam ini ya, apa namanya? Apa semacam tingkatan begini ya. Semoga masih jadi ingat ya. Yang gini dulu. Gitu ya, masih ingat? Babar belas. Menarik, ini yang perlu nanti kita kaji. Kenapa pemuda kita jadi lalen gitu ya? Jadi ngantuan nek maca Quran, ngaji jadi nggak begitu betah gitu ya. Masih betah? Yakin? Dari gesturnya nggak begitu meyakinkan. Karena memang ini aktivitas yang ketika untuk kita jenak dan betah itu tidak mudah teman-teman. Tidak mudah. Maka coba kita ingat kembali, ini pemetaan sederhana teman-teman. Ini pemetaan sederhana. Waktu itu kan kami gambarkan dengan al-kayisu dan al-ajizu gitu kan. Meskipun hadis ini dhaif tapi bisa kita gunakan karena maknanya benar berdasarkan Al-Quran. Al-kayisu man dana nafsahu wa amila lima